Jadi, Anda punya ide bisnis keren nih, tapi langsung mentok di pertanyaan pertama, pertanyaan sejuta umat. Enaknya buka toko di dunia maya atau langsung di dunia nyata? Nah, ini dilema klasik, dan hari ini kita akan coba bongkar sama-sama untuk cari jawabannya. Oke, kita mulai ya. Kita akan lihat data-datanya, kita bandingin biayanya, terus kita timbang semua plus minus dari dua pilihan ini. Tujuannya apa? Simple aja, biar Anda bisa ambil keputusan yang paling pas buat bisnis impian Anda. Coba deh bayangin, ide bisnis brilian Anda itu udah matang. Pertanyaannya sekarang, bendera pertama mau Anda tancapkan di mana? Di jagat maya yang luasnya tak terbatas atau di sudut jalan yang ramai dilewati orang? Hati-hati, pilihan pertama ini bisa jadi penentu nasib bisnis Anda ke depannya loh. Biar gampang, kita pahami dulu beda dasarnya. Bisnis online itu ya ibaratnya Anda punya toko yang bisa diakses dari seluruh dunia. Dan yang paling penting, nggak pernah tutup. 24/7. Sementara kalau bisnis offline, akarnya itu di komunitas lokal. Ada interaksi tatap muka, tapi yaitu terikat sama jam buka tutup. Ini dua dunia yang benar-benar berbeda. Oke, teori-teorinya cukup. Sekarang kita main sama angka. Karena ya tahu sendiri kan, data itu nggak pernah bohong. Sebenarnya seberapa besar sih kekuatan pasar e-commerce zaman sekarang? Yuk kita cari tahu. Coba lihat angka ini. Lebih dari 1 triliun dolar. Itu nolnya ada 12 loh. Dan ingat, ini bukan angka penjualan global, tapi penjualan e-commerce di Amerika Serikat saja dalam 1 tahun. Kebayangkan seberapa masifnya kekuatan ekonomi digital ini? Gila banget. Mungkin 1 triliun dolar itu angkanya terlalu besar buat dibayangin ya. Coba kita lihat dari sudut pandang lain. Artinya, hampir 15% dari semua uang yang dibelanjakan di sektor retail Amerika itu datangnya dari online. Jadi, ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi bagian penting dari cara kita belanja sehari-hari. Terus, apa sih rahasia di balik ledakan angka-angka tadi? Jawabannya ternyata simple banget, kenyamanan. Bayangin, 2 dari 3 orang di dunia ini lebih milih belanja online cuma karena ya lebih gampang aja. Nggak perlu macet-macetan, nggak perlu antre. Ini kunci buat memahami konsumen modern. Oke, kita udah lihat pasarnya yang super besar. Sekarang kita balik lagi ke hal yang paling bikin pusing para calon pebisnis. Duit. Kira-kira butuh modal berapa sih buat mulai bisnis di masing-masing jalur ini? Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau Anda buka toko fisik, wah, siap-siap aja langsung ketemu biaya sewa yang mahal, renovasi, belum lagi gaji karyawan, pusing kan? Di sisi lain, bisnis online itu memungkinkan Anda buat ibaratnya memangkas habis semua rintangan biaya besar di awal itu. Dan ini bukan cuma asumsi loh ya, para ahli juga setuju. Mayoritas dari mereka bilang kalau modal buat mulai bisnis online itu ya jauh lebih enteng di kantong. Ini fakta yang susah banget buat dibantah. Nah, ini nih intinya. Dengan modal awal yang lebih kecil, bisnis online itu punya potensi buat lebih cepat balik modal, atau istilah kerennya break-even point. Ini keuntungan finansial yang gede banget, terutama buat para perintis yang modalnya masih pas-pasan. Oke, kita udah ngobrolin soal duit, tapi kan bisnis itu bukan cuma soal modal ya kan? Sekarang, ayo kita bedah gambaran yang lebih besar. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan strategis dari masing-masing pilihan ini? Keunggulan bisnis online itu emang menggiurkan banget. Coba deh bayangin, pasar Anda itu seluruh dunia. Anda nggak perlu pusing bayar sewa toko atau listrik tiap bulan. Dan yang paling enak, bisnis Anda bisa tetap menghasilkan uang, bahkan pas Anda lagi tidur. Mantap kan? Eits, tunggu dulu. Sebelum Anda buru-buru beli domain dan bikin website, ada sisi lain dari cerita ini yang wajib banget Anda tahu. Dan ini dia faktanya, yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Walaupun e-commerce tumbuh gila-gilaan, ternyata 84% penjualan retail itu masih terjadi di toko fisik. Saya ulangi ya, 84%. Ini bukti kalau bisnis offline itu masih jadi raja di dunia retail. Terus kenapa toko fisik masih sekuat itu? Karena mereka menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditiru sama layar komputer. Pengalaman nyata. Pelanggan bisa pegang, bisa coba, bisa merasakan langsung produknya. Interaksi langsung kayak gini tuh ngebangun kepercayaan dan hubungan personal yang jauh lebih dalam dan akhirnya menciptakan pelanggan setia. Jadi, setelah kita lihat kedua sisi mata uang ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan baru. Mungkin perdebatan online lawan offline itu udah nggak relevan lagi. Pertanyaan yang lebih tepat sekarang adalah, gimana caranya biar keduanya bisa saling mendukung? Buat bisnis online, ya jelas, internet itu segalanya. Internet itu etalase tokonya, mesin pemasarannya buat cari pelanggan, sekaligus kasirnya buat terima pembayaran. Tanpa internet, bisnis online ya nggak ada, sesimpel itu. Nah, disinilah permainannya jadi seru.
Internet itu bukan lagi musuh buat toko fisik, tapi justru jadi senjata andalan mereka. Mulai dari promosi biar toko kita muncul di Google Maps, terima pembayaran digital pakai QRS, sampai menjaga reputasi lewat ulasan pelanggan. Internet sekarang jadi alat vital buat sukses di dunia nyata. Pada akhirnya, kesimpulan dari semua pembahasan kita ini adalah internet itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Entah Anda mau mulai di dunia maya atau di dunia nyata, penguasaan strategi digital itu jadi kunci buat bertahan dan berkembang. Jadi pertanyaannya bukan lagi online atau offline, tapi bagaimana Anda akan memanfaatkan kekuatan internet untuk memenangkan hati pelanggan Anda.